Selama 10 tahun menggeluti usaha di Autis ini, ada hal yang paling berkesan nggak, Mas? Sebenarnya saya cenderung lebih ke tidak menyangka ya akan sampai ke titik ini gitu loh. Karena memang benar-benar dulu itu kita dari nol ya. Nama saya Ferry dari Autis Brand, vendor sablon. Kok namanya Autis kenapa, Mas? Asal aja sih, mungkin karena kita itu udah lama ya Mas. Sebenarnya kita vendor lama, cuman progresnya agak lambat. Jadi kita itu dulu berdiriku masih zamannya ada teman-teman brand itu dari Sipilis. Kan yang namanya unik-unik lah. Dan ada vendor-vendor juga yang namanya unik-unik lah. Ya termasuk Autis ini. Kalau ditanya kita mulai nyablon sih, bisa dibilang itu 10 tahun mungkin ada ya Mas. Nah awal-awal dulu kita nggak nyablon. Istilahnya maklar lah. Saya sendiri maklaran. Maklaran lu? Warna apa, Bos? Maksudnya maklar itu terima order aja, tapi pengerjaan itu kita sub cuma gitu aja. Pasarnya udah sampai mana aja, Mas? Alhamdulillah seluruh Indonesia. Terus ada juga teman-teman juga dari luar negeri gitu. Kita kirim kan, gitu. Kok bisa kenal Autis, Mas? Mungkin dari gedok tular. Atau dia dari temennya lagi. Ya. Mulut ke mulut, mut to mut. Dulu itu dari sekolah Mas sebenarnya, dari STM. Sebenarnya nggak sengaja sih, masa kita buka usaha sablon karena ya faktor kepepet aja sih. Dulu kita jualan desain dulu itu, jadi band apa yang baru tren kita bikinin desain, dihubungi kalau zaman dulu itu namanya, disebar siapa yang mau pesen, nah kayak gitu. Awalnya dari situ. Sudah berapa orang, Mas, yang membantu di Autis? Untuk saat ini itu in-house itu tinggal 3 orang aja. Untuk yang di luar itu ada beberapa sih. Ada teman-teman dari tim jahit, ada tim bordir, terus dari printing juga ada. Dengar cerita tuh Autis sekarang udah mendirikan satu pabrik sendiri. Waduh. Nah, sebenarnya bukan pabrik sih ya, lebih ke pindahan produksi kayak gitu aja, rumah produksi. Nah, kita masih basicnya home industry. Alhamdulillah kita bisa dapat rumah walaupun di pelosok gunung. Nah, pelosok gunung. Untuk kapasitas saat ini masih tetap sih, karena mungkin kita mau perbaikan manajemen sih Mas. Perbaikan manajemen untuk menambah kapasitas ya, kapabilitas dan kualitas. Karena kebetulan kita juga megang brand juga kan, jadi memang harus kita juga jaga kualitas itu. Cuma kalau alat memang kita mencoba untuk tetap upgrade kan gitu. Berarti alat itu juga menunjang untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. Ya, menunjang. Satu untuk menunjang dari segi kualitas, presisinya ya. Yang kedua adalah dari teman-teman produksi sendiri lebih memudahkan aja. Jika alatnya mumpuni, itu kan teman-teman juga lebih nyaman, lebih efisien dan efektif. Selama 10 tahun menggeluti usaha di Autis ini, ada hal yang paling berkesan nggak, Mas? Sebenarnya saya cenderung lebih ke tidak menyangka ya akan sampai ke titik ini gitu loh. Karena memang benar-benar dulu itu kita dari nol ya. Bahkan bisa dibilang dari minus. Karena ya dari maklaran itu tadi, dari maklaran, dari sekolah, dari temen, hidup sendiri, dari kos-kosan, pindah, kita pindah berapa kali sendiri. Dan sampai di titik ini pun saya nggak nyangka gitu loh. Kita bisa punya produksi sendiri, kita punya kendaraan sendiri kan gitu. Dari awal kita mencoba untuk sablon itu kita ganti dari meja frame aluminium itu loh, yang apa? Noken, nah itu ya, dari noken itu ya, bagus itu. Terus meja banting, terus ke rel. Nah, ke meja rel, mulai ada tempat jadi mejanya panjang. Terus sekarang ke meja double pin, atau mungkin teman-teman bisa nyebut Thailand ya itu. Ya, dari perubahan-perubahan itu yang kita rasakan. Dari dulu itu nyablon itu nggak perlu mahal, sekarang harus mahal. Ya Allah. Seberapa penting Mas antara manpower dengan kualitas alat yang dipunyai? Penting sih, penting, tapi tetap sesuaikan kebutuhan. Karena ya tujuan dari alat tersebut kan untuk membuat kita lebih efisien, lebih efektif kan gitu. Namun ya tetap kita melihat manajemen keuangan kita udah siap belum nih untuk mengupgrade, untuk berprogres mengganti alat atau menyesuaikan alat dengan yang baru kan gitu. Kenapa beberapa kali akhirnya bisa mempercayakan kebutuhan alat sablonnya ke teman-teman Inol? Sebenarnya lebih ke teman ya, jadi nggak ada faktor yang unggul.
Bercanda. Ini banget nih. Sebenarnya pertama tetap kita itu semua itu faktor emosi ya. Jadi ya karena teman. Saya lebih membeli sesuatu sebenarnya karena teman kan gitu. Cuman kalau khusus di Enol sendiri kan memang selain teman tadi, faktor kedua kan cukup profesional kan gitu. Alat lengkap, apa aja dijual. Nah itu. Jadi kita bisa minta apa aja ke Enol. Apalagi bisa dikirim kan gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita pun ada kerjasama dengan Enol. Ya mungkin nasihat kepada teman-teman yang memulai sablon ini ya tetap semangat, tetap berusaha. Bisnis itu dinamis, jadi tetap harus belajar terus. Kalimat penutup saya tetap semangat aja lah. Oke. Tetap semangat.